Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu, dan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ada berita yang trending, yang heboh ya. Masalah Malaysia menolak hadapi Indonesia di FIFA Matchday bulan September ya. Hal itu berawal dari Pak Erick Thohir mengatakan bahwa kangen ya, akan bertemu Malaysia, tapi kenyataannya Malaysia sampai sekarang belum ada jawaban ya. Jadi laga itu ya membuat aroma itu panas, rivalitas sepak bola Asia Tenggara itu kembali mencuat gara-gara ini ya. Kali ini kan rencana duel panas di lapangan, tetapi dari keputusan kontroversi Federasi Sepak Bola Malaysia yang menolak mentah-mentah ajakan uji coba dari Timnas Indonesia. Padahal Timnas Indonesia saat ini tengah menjadi magnet besar di dalam kancah sepak bola internasional. Jumlah negara elit dunia ya, itu kepingin ya, mencoba Garuda untuk duel. Hal ini kan menunjukkan bahwa PSSI di bawah asuhan Patrick Kluivert ya, itu betul-betul menanjak tajam prestasinya. Ironisnya ya, Malaysia justru memilih untuk menghindar, bukan karena jadwal bentrok atau alasan teknis, tetapi lebih karena takut kalah dan menjaga citra alias jaim. Ya. Kabar penolakan ini sontak mengundang gelombang kritik besar dari publik Malaysia sendiri. Bahkan salah satu legenda sepak bola negeri jiran, Safi Sali, ikut turun tangan menyampaikan kecewaannya. Ya. Hal itu disampaikan dalam wawancara dengan salah satu media olahraga terkemuka. Safi tak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap langkah FAM yang dinilai sebagai bentuk kemunduran mental dan sportivitas. Kenapa kita harus takut melawan Indonesia? Mereka sekarang memang sedang bagus ya. Tapi justru disitulah tantangannya. Kalau kita menghindar, kapan majunya? Ujar Safi Salim dengan nada tinggi. Indonesia naik kelas, Malaysia masih sibuk soal ranking. Penolakan Malaysia ini jadi ironis besar karena saat Indonesia sedang bersiap naik ke panggung dunia, Malaysia justru berkutat dalam ketakutan akan kalah dan terlempar dari ranking FIFA ya. Sebagai catatan, Indonesia kini menduduki peringkat 123 ya. Sebaliknya Malaysia tertahan di 131 FIFA. Sebuah jarak yang signifikan jika melihat dari sejarah panjang persaingan dua negara bertetangga ini. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir telah menjadwalkan sejumlah laga uji coba menghadapi negara-negara besar seperti Belanda, Portugal, Spanyol, Rusia dalam kalender FIFA Matchday ya, September mendatang dan Oktober tahun 2025. Namun Malaysia yang awalnya sempat disebut tertarik justru menarik diri. Mereka berdalih sedang fokus memperbaiki peringkat FIFA dan tidak mau ambil risiko menghadapi tim yang lebih kuat. Kita harus realistis. Setiap laga FIFA Matchday punya konsekuensi ranking. Jika kita kalah, maka dari itu rankingnya terdampar ke bawah. Dampaknya bisa buruk. Salah satu pejabat FAM yang enggan disebut namanya. Sayangnya pernyataan itu malah memicu kemarahan publik Malaysia yang menilai bahwa federasi telah kehilangan nyali dan semangat kompetisi. Sedangkan negara langganan Piala Dunia malah antri uji coba melawan Garuda. Di saat Malaysia sibuk menghindar, negara-negara dunia justru terang-terangan mengajukan
proposal uji coba dengan Indonesia ya. Jadi nggak tanggung-tanggung yang sudah saya sebutkan tadi, termasuk Belanda kan, negaranya pelatih pun ingin mencoba bagaimana daya gedornya Garuda ya. Bahkan negara-negara Asia Tengah seperti Uzbekistan dan Tajikistan pun tak ketinggalan mengincar laga lawan Garuda. Dari Afrika, Tanzania yang tengah membangun kekuatan sepak bolanya juga meminta kepingin ketemu dengan Garuda. Sementara dari Timur Tengah, Lebanon ikut antri untuk mencicipi kekuatan merah putih. Fenomena menjadi bukti bahwa Indonesia kini bukan lagi tim ecek-ecek ya. Ini timnya sekarang sudah kuat untuk kawasan Asia. Mereka tengah naik daun, siap bersaing di level global. Jadi kehadiran Patrick sebagai pelatih kepala tim nasional telah mengubah wajah sepak bola nasional secara drastis. Walau sebetulnya Sintayong yang punya karya besar, Rabbit adalah meneruskan. Jadi wajah sepak bola Garuda sekarang menjadi mulai cantik ya. Kita sebagai fannya itu ikut bangga ya. Karena apa? Karena juga tidak diolok-olok oleh negara-negara jiran. Nah, permainan Indonesia kini tak hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga ditopang oleh taktik modern, kedisiplinan tinggi, dan mental bertanding yang kompetitif. Jadi klub bahkan disebut membawa filosofi total football ke tubuh Garuda. Itulah namanya dari Belanda kan, total football, makanya hasilnya pun mulai terlihat. Kemenangan atas Vietnam, hasil imbang lawan Irak, dan permainan konsisten di kualifikasi Piala Dunia. Ini pun karya dari Sintayong yang diteruskan oleh Patrick Kluivert. Saya sangat bangga melihat bagaimana para pemain berkembang. Kami bukan hanya tim Asia Tenggara, kami sedang menuju level Asia dan dunia, kata Kluivert dalam konferensi pers terakhir ya, di apa yang disampaikan oleh pelatih ya, Patrick Kluivert. Betul ya, kita ini sekarang posisinya sudah mengincar Asia dan dunia, bukan lagi berkutat di Asia Tenggara ya. Karena kalau kita melayani di Asia Tenggara, tahu sendiri kalau main masih gaya-gaya tarkam bisa berbahaya ya untuk keselamatan para pemain-pemain kita ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.